Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfiro dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan microplate reader Elisa, Elva, dan Eklia. Disimak ya. Apa sih microplate reader itu? Microplate reader adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur nilai absorbansi sampel yang diletakkan pada microplate dalam pemeriksaan immunoassay yang dapat mendeteksi antibodi, protein, peptid, dan biomolekul. Fungsi microplate reader yang paling sering digunakan untuk pengujian ELISA. Bagian-bagian microplate reader: 1. Tombol on-off untuk menghidupkan dan mematikan alat microplate reader. 2. Layar display untuk menampilkan data. 3. Tempat sampel untuk menyimpan plate. 4. Lubang tempat yang menghubungkan UVS, tempat kabel untuk menghubungkan ke CPU. Prinsip kerjanya yaitu microplate reader ini bermula dari berkas cahaya yang melewati sampel memiliki diameter yang berkisar antara 1 sampai 3 mm. Suatu sistem deteksi untuk mendeteksi cahaya yang berasal dari sampel, menguatkan sinyal dan menentukan absorbansi sampel. Selanjutnya, suatu sistem pembacaan mengubahnya menjadi rata yang memungkinkan interpretasi hasil pengujian. Cara penggunaan alatnya yaitu: A. Hubungkan dengan arus listrik. B. Tekan tombol on. C. Hubungkan dengan printer. D. Warp selama 15 menit. E. Letakkan microplate yang berisi sampel pada tempat yang telah ada. F. Pembacaan sampel microplate. G. Tunggu hasilnya secara langsung yang akan di-print atau dicetak. Selanjutnya, untuk troubleshooting. 1. Periksa daya dan koneksi. Pastikan microplate reader terhubung dengan sumber daya listrik yang tepat dan kabelnya terhubung dengan baik. Pastikan juga kabel data terhubung dengan perangkat yang sesuai. Yang kedua, kontrol suhu. Pastikan suhu di sekitar microplate reader stabil dan sesuai dengan persyaratan operasional. Jika ada kontrol suhu di dalam perangkat, pastikan pengaturannya sesuai. Yang ketiga, pembersihan lensa dan permukaan. Bersihkan lensa dan permukaan yang berhubungan dengan sampel yang lembut menggunakan cairan pembersih yang sesuai untuk mencegah akumulasi debu atau residu. Yang keempat, kalibrasi ulang. Lakukan kalibrasi ulang sesuai dengan petunjuk dalam manual pengguna. Ini mungkin diperlukan untuk memastikan akurasi pengukuran. Yang kelima, periksa perangkat lunak. Pastikan perangkat lunak yang digunakan terinstal dengan benar dan tidak mengalami masalah. Perbarui perangkat lunak jika diperlukan. Yang keenam, periksa komponen fisik. Periksa apakah ada kerusakan atau keausan pada komponen fisik seperti filter, lampu, atau detektor. Ganti atau perbaiki komponen yang rusak. Yang ketujuh, konsultasikan dengan manual pengguna. Panduan pengguna biasanya memiliki bagian troubleshooting yang memberikan solusi untuk masalah umum ini. Yang kedua yaitu ELISA. ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay adalah suatu teknik biokimia berbasis BAC sering digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen dan antibodi dalam sampel. Prinsip kerja: ELISA bekerja dengan dua prinsip, yaitu reaksi antara antibodi dengan antigen dan reaksi antara enzim dengan substrat. Reaksi tersebut terjadi dalam setiap oil microplate. Pada umumnya, oil telah dilapisi antibodi yang spesifik terhadap antigen target. Bagian-bagian ELISA. ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay memiliki beberapa bagian utama, yaitu mikrotiter, plate tempat reaksi yang memiliki berbagai sumur kecil untuk menguji sampel. Yang kedua, coating, tahap di mana antigen ditambahkan ke sumber-sumur untuk menempel pada permukaan sumur. Yang ketiga, blocking, langkah untuk mengisi sisa-sisa permukaan yang kosong dengan bahan blocking seperti protein, susu untuk mencegah ikatan dan spesifik. Yang keempat, pengambilan sampel, penambahan sampel yang berisi antigen atau antibodi yang ingin dideteksi. Yang kelima, primary antibody yang spesifik terhadap antigen yang dicari. Yang keenam, secondary antibody yang terikat pada enzim dan akan berikatan dengan antibodi primer, memperkuat sinyal. Yang ketujuh, substrate, reagen yang diubah oleh enzim terkait menghasilkan sinyal yang dapat diukur. Yang kedelapan, pembacaan dan analisis, membaca sinyal yang dihasilkan dan menganalisis hasilnya untuk menentukan konsentrasi atau keberadaan antigen dalam sampel. Cara penggunaan ELISA: yang pertama,
nyalakan UPS dan hubungkan ELISA reader pada sumber listrik UPS. Yang kedua, nyalakan mesin ELISA reader dengan menekan tombol power pada posisi on. Yang ketiga, buka penutup dan letakkan plat ELISA pada tempat sampel dengan benar. Yang keempat, tutup kembali penutup tempat sampel. Yang kelima, atur besar panjang gelombang dan parameter yang lain yang akan digunakan untuk pembacaan. Yang keenam, tunggu hingga mesin selesai melakukan pembacaan nilai absorbansi setiap wheel. Yang ketujuh, hasil pembacaan pada folder dokumen. Yang kedelapan, buka penutup tempat sampel, ambil plat ELISA dan tutup kembali penutup tempat sampel. Yang kesembilan, matikan mesin ELISA reader dengan menekan tombol power pada posisi off. Yang kesepuluh, matikan UPS. Selanjutnya, pembacaan data hasil. Untuk kurva standar tergantung pada skala X dan Y. Kurva standar ELISA dibuat dengan memplot konsentrasi standar pada X dan absorbansi pada Y. Pada skala normal akan terbentuk garis linear. Troubleshooting ELISA. Periksa apakah semua reagen telah ditambahkan dalam urutan yang benar. Pastikan bahwa substrat yang dipilih sesuai untuk konjugat enzim seperti PNPP untuk alkalin plus PTS dan OPD atau TNB untuk peroksidasi. Lihat panduan pemilihan substrat. Agar pencucian plat menghasilkan hasil yang baik, gunakan ELISA washer. Hilangkan atau kurangi konsentrasi deterjen dalam buffer pencuci. Verifikasi pengaturan panjang gelombang dan filter di pembaca plat. Simpan substrat ke suhu kamar sebelum digunakan. Lakukan pengenceran untuk menentukan konsentrasi kerja yang optimal. Pastikan suhu inkubasi tidak melebihi 30 derajat Celcius. Untuk kalibrasinya yaitu persiapkan standar kalibrasi. Gunakan larutan standar dengan konsentrasi yang diketahui. Persiapkan beberapa tingkatan konsentrasi untuk membuat kurva kalibrasi. Isi mikroplet. Tetapkan sampel standar ke beberapa sumur pada mikroplet. Pastikan setiap sumur berisi konsentrasi standar yang berbeda. Baca mikroplet. Tempatkan mikroplet di dalam mikroplet reader. Baca absorbansi atau fluorensi dari setiap sumur. Buat kurva kalibrasi. Plot hasil pembacaan terhadap konsentrasi standar. Dengan data ini, kita bisa membuat kurva kalibrasi analisis data. Gunakan kurva kalibrasi untuk mengonversi hasil pembacaan dan sampel yang tidak diketahui menjadi konsentrasi, verifikasi, dan koreksi. Periksa hasil kalibrasi dan pastikan sesuai dan periksa kembali. Kekurangan dan kelebihan ELISA. Teknik ELISA ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain: satu, teknik pekerjaan relatif sederhana. Yang kedua, relatif ekonomis karena jenis antibodi yang digunakan hanya satu saja, sehingga menghemat biaya untuk membeli banyak jenis antibodi. Yang ketiga, hasil memiliki tingkat sensitivitas yang cukup tinggi. Yang keempat, dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen, walau kadar antigen tersebut sangat rendah. Yang kelima, dapat digunakan dalam banyak macam pengujian. Sedangkan kekurangan dari teknik ELISA antara lain: satu, jenis antibodi yang dapat digunakan pada uji dengan teknik ELISA ini hanya jenis antibodi monoklonal atau antibodi yang hanya mengenali satu antigen. Yang kedua, harga antibodi monoklonal relatif lebih mahal daripada antibodi poliklonal. Yang ketiga, pada beberapa macam teknik ELISA dapat terjadi kesalahan pengujian akibat kontrol negatif yang menunjukkan respons positif yang disebabkan infektivitas dari larutan blocking, sehingga antibodi sekunder atau antigen asing dapat berinteraksi dengan antibodi bertaut enzim sinyal dan menimbulkan sinyal. Yang keempat, reaksi antara enzim sinyal dan substrat berlangsung relatif cepat, sehingga pembacaan harus dilakukan dengan cepat. Atau pada perkembangannya, hal ini dapat diatasi dengan memberikan larutan untuk menghentikan reaksi. Yang kedua, ELFA atau Enzyme Linked Fluorescence Assay adalah modifikasi pemeriksaan serologi konvensional dari Enzyme Linked Immunosorbent Assay atau ELISA yang memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dari ELISA. Prinsip kerjanya yaitu sama dengan ELISA, mendeteksi keberadaan antigen atau antibodi menggunakan antigen atau antibodi yang terkonjugasi dengan enzim. Alat dan reagen yang digunakannya pun sama dengan ELISA. Perbedaan kedua immunosorbent assay tersebut terletak pada jenis substrat yang digunakan. ELFA menggunakan substrat berupa senyawa fluorganik. Keberadaan kompleks antigen dan antibodi akan menyebabkan peredaan warna atau fluorescence
yang tepat pada panjang gelombang tertentu. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen mini VDAS. 1. Tombol on atau off. 2. Tray, berfungsi sebagai tempat untuk memasukkan strip yang berisi sampel dan reagen. Yang ketiga, display atau layar, berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan program pada alat. Yang keempat, printer. Yang kelima, inkubator, yang berfungsi untuk proses inkubasi pada pemeriksaan agar reaksi lebih sempurna, biasanya pada suhu 30 derajat Celcius. Cara penggunaannya, sambungkan UPS pada listrik, nyalakan UPS. Yang kedua, tekan tombol atau off, tombol on atau off yang terdapat pada bagian belakang alat. Yang ketiga, alat akan melakukan inisialisasi atau warming up kurang lebih 10 menit. Yang keempat, setelah selesai, pada layar akan muncul menu utama sebagai berikut. Yang kelima, pilih status screen untuk masuk pada program pemeriksaan. Untuk kalibrasinya yaitu 1. Letakkan strip dan SPR pada section yang dikehendaki, misal section A. Yang kedua, pilih status screen pada menu utama. Yang ketiga, pilih section yang dikehendaki, misal section A. Yang keempat, pilih posisi A1 dengan menekan angka 1 pada keypad. Yang kelima, pilih 5 dan angka 1 pada keypad. 51 untuk posisi A1, lalu tekan enter, pilih 5 dan angka 1 pada keypad. 51 untuk posisi A2, lalu tekan enter, pilih 5 dan angka 1 pada keypad. 51 untuk posisi A3, apabila kalibrasi triple atau tekan enter, pilih C dan angka 1 pada keypad. C1 untuk posisi A4, lalu tekan enter, pilih C dan angka 2 pada keypad. C2 apabila ada untuk posisi A5, lalu tekan enter. Yang keenam, pilih sampel 1D pasien untuk posisi A6. Yang ketujuh, masukkan sampel 1D pasien tersebut maksimal 12 huruf atau angka, lalu tekan enter. Yang kedelapan, setelah selesai tekan start. Yang kesembilan, alat tersebut akan mengkalibrasi sendiri. Yang ketiga, ECLIA atau electrochemiluminescence immunoassay adalah metode untuk mendeteksi keberadaan antigen atau antibodi dengan memanfaatkan reaksi antara antigen dengan antibodi yang menghasilkan suatu cahaya. Metode ini bergantung pada reaksi biokimia untuk mengukur konsentrasi suatu analit atau zat sampel yang akan diperiksa. Untuk bagian-bagian ECLIA adalah sebagai berikut: penutup unit utama transfer, B. Panel sisi kiri, C. Pintu servis kiri, D. Penutup utama, E. Pintu servis belakang, F. Panel sisi kanan, G. Pintu servis kanan, H. Panel printer. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.